pagi saudara, saatnya kami memberikan informasi terkini dan teraktual untuk Anda di Daily News bersama saya, Atika Rianda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi hingga 3 Januari 2021 mendatang. Arus jalan menjelang libur Natal dan Tahun Baru tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kebijakan Presiden Joko Widodo. Penumpang per hari masih terus naik hingga akhir Desember 2020. Perusahaan menargetkan mencapai 27.000 penumpang. Para pedagang tanaman hias di Jalan Tanah Harja, Tangerang Selatan kini bisa tersenyum lebar. Sebulan terakhir, tempat penjualan tanaman hias ini selalu ramai pembeli. Bahkan, kenaikan omset mencapai lebih dari 50%. Kita ke informasi pertama. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi hingga 2 minggu ke depan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi hingga 3 Januari 2021 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, PSBB transisi kali ini berfokus dalam pengendalian lonjakan kasus COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru. Anies Baswedan juga meminta masyarakat agar tetap menahan diri selama periode libur panjang akhir tahun. Kak, gimana sih tanggapan kakak tentang perpanjangan PSBB jelang libur Natal dan Tahun Baru? Menurut saya sih nggak apa-apa PSBB diperpanjang karena virusnya juga masih terus meluas ya, maksudnya masih naik terus angkanya. Terus cuma emang lebih kayak mengganggu aktivitas yang sebelumnya dilakuin sih. Terus kakak keberatan nggak sih sama perpanjangan PSBB kali ini? Lumayan mengganggu sih. Terus perpanjangan PSBB kali ini tuh jadi menghambat kakak untuk ada acara berlibur atau berkreasi atau aktivitas lainnya nggak? Oh banget sih, karena kayak biasanya akhir tahun tuh kan jadi momen untuk liburan bareng keluarga. Cuma sekarang jadi nggak bisa dilakuin karena PSBB ini. Pada periode libur Natal dan Tahun Baru, tempat usaha serta mal hanya dapat beroperasi maksimal hingga jam 7 malam. Dan kapasitas pengunjung juga dibatasi. Atika Rianda, Daily News, Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Angka penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat tiap harinya dikarenakan libur panjang beberapa waktu lalu. Maka Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas bersama jajaran Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada 23 November lalu untuk membahas libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Lalu lintas sepantau ramai lancar dipenuhi dengan pengendara motor dan mobil. Berdasarkan pemantauan kami, belum ada petugas Dishub maupun Polantas yang bertugas di kawasan ini. Mengingat kasus positif COVID-19 di tanah air yang selalu meningkat pasca libur panjang, maka Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan libur Natal dan akhir tahun dipangkas sebanyak 3 hari. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meminimalkan kasus positif COVID-19. Arus jalan menjelang libur Natal dan Tahun Baru tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pemangkasan libur. Ya, menurut saya lalu lintas menjelang Tahun Baru ini sih tidak seperti tahun-tahun kemarin ya, karena mungkin lebih lengang juga dan masyarakat lebih mengikuti peraturan pemerintah ya untuk selalu di rumah. Jadi mungkin lalu lintas sekarang juga lebih tenang gitu kan kelihatannya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan baru yang dikeluarkan yaitu wajibnya melakukan tes rapid antigen bagi masyarakat yang berpergian menggunakan jalur darat, laut, dan udara sebagai syarat keluar masuk kawasan Jakarta. Pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan menjaga jarak. Alicia, Bintaro, Daily News. Saudara, kita beralih ke PT MRT Jakarta. PT MRT Jakarta telah mengklaim bahwa terdapat penurunan jumlah penumpang pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. William Sabandar mengatakan, mereka mencatat adanya kontraksi pendapatan tiket farebox dari ridership mencapai 74%.
Saat ini saya sedang berada di kawasan stasiun MRT Cipete Raya. Kondisi di stasiun MRT Cipete Raya saat ini terpantau sepi dan hanya dikunjungi oleh pekerja kantoran. Mengingat adanya kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, menyatakan bahwa jumlah penumpang MRT Jakarta sebelum adanya pandemi COVID-19 pada periode Januari hingga Februari mengalami peningkatan. Namun pada periode Maret hingga kini, jumlah penumpang mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan karena adanya pandemi COVID-19. Dapat dihindari selama menggunakan MRT Jakarta. Mohon seluruh penumpang senantiasa menggunakan masker ketika berada di area. Ya, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang penurunan jumlah penumpang di MRT Jakarta saat ini? Ya, untuk penumpang saat ini kita perhatikan cukup menurun ya. Mungkin dikarenakan COVID ini kan masih belum normal. Jadi untuk penumpang apalagi di hari libur cukup lumayan tambah sepi. William Sabandar meyakinkan bahwa rata-rata penumpang per hari masih terus naik hingga akhir Desember 2020. Perusahaan menargetkan mencapai 27.000 penumpang per hari. Namun jika dibandingkan dengan target awal, maka MRT kehilangan pendapatan dari tiket di tahun 2020 sekitar 73%. Ya, bagaimana menurut Mbak tentang penurunan jumlah penumpang MRT di Jakarta saat ini? Menurut saya adalah hal yang wajar karena adanya pandemi COVID-19 ini seluruh masyarakat itu menjadi aware terhadap kesehatan masing-masing dan mementingkan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum seperti MRT ini sih, Mas. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin mengatakan penurunan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 69% dibandingkan rata-rata penumpang harian sebelum mewabahnya virus corona. Seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengimbau masyarakat agar tetap membatasi aktivitas di luar rumah karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Angga, Daily News, Jakarta. Kerja di salah satu coffee shop di Danaosa. Di kopi itu seru aja sih. Aku bisa berinteraksi dengan customer, bisa ngelihat kopi di Indonesia, kopi-kopi Indonesia. Aku ceritain panjang nih kayaknya ya. Iya. Kayaknya untuk industri ini akan berkembang nantinya ya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kafiat, salah satu founder dari Teduh Kopi dan Rumah Kopi. Halo Kafiat, apa kabar? Halo, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Kita langsung buka pertanyaan aja ya Kak. Kalau boleh tahu, Kakak sejak kapan menyukai dunia kopi? Kalau menyukai dunia kopi di industri kopi ya, aku pertama kali itu lulus sekolah SMA ya. Aku kerja di salah satu coffee shop di Danaosa. Nah di situ aku mulai suka kopi. Dari mulai situ sih mulai. Mengapa dari sekian banyak bisnis Kakak tertarik sama bisnis kopi ini? Nggak tahu ya, karena di kopi itu seru aja sih. Aku bisa berinteraksi dengan customer, bisa ngelihat kopi di Indonesia, kopi-kopi Indonesia. Dari situ aku suka. Boleh ceritain nggak Pak, gimana perubahan dari Teduh Kopi ke Rumah Kopi? Aku ceritain panjang nih kayaknya ya. Iya, apa? Jadi Teduh Kopi itu kan di Cipete. Sama sebenarnya Rumah Kopi juga di Cipete. Teduh tuh udah berjalan 2 tahun, kenapa tutup? Itu karena ada sesuatu lah masalah. Nah, aku pindah, rencananya Teduh itu tetap buka akan ke Ampera. Nah di Cipete ini malah aku dijadiin rebranding sebenarnya. Bukan rebranding sih, aku buka kembali tapi dengan
Teduh Kopi akan pindah ke daerah Ampera rencananya sih. Boleh tahu nggak Kak perbedaan konsep dari Teduh Kopi sama Rumah Kopi? Sebenarnya aku untuk konsep ingin sama, vibes yang sama. Teduh dan rumah sama-sama berlindung ya. Tapi aku cuma beda nama dan logonya aja sih. Tapi konsepnya tetap sama sebenarnya. Aku mau ngebuat customer itu kayak merasa nyaman di coffee shop itu gitu sih. Langkah apa aja nih yang Kakak lakuin dalam pembelajaran bisnis kopi ini? Kan aku yang ceritain tadi dari awal, aku pertama kan kerja di coffee shop tuh, aku mikir kayaknya untuk industri ini akan berkembang nantinya. Aku di coffee shop itu sekitar tahun 2014 aku melihat industrinya akan berkembang. Makanya aku setelah keluar dari situ aku punya uang semaksimal mungkin aku buka Teduh Kopi itu. Langkah-langkahnya mulai dari awal itu, dari uang yang bercukupan dengan modal yang sedikit sebenarnya. Teduh itu kalau kalian mau lihat Teduh Kopi bisa lihat aja di Instagramnya, namanya Teduh Kopi itu dengan tema yang seadanya. Seadanya aku mulai karena aku merasa industrinya akan berkembang. Jadi Kakak pede aja mulainya dengan modal seadanya gitu loh. Oke. Sampai saat ini kira-kira prestasi apa yang Kakak udah raih nih selama berbisnis kopi gitu? Atau Sebenarnya aku kalau soal prestasi nih ya, Nadila, aku di Cipete ini termasuk kedai yang ke dalam gitu ya. oh masuk? Iya masuk gitu kan. Yang lain tuh pasti di Cipete di depan seperti tetangga-tetanggaku nih, Tuku, Dua Kopi ini pada di depan ya. Nah, prestasi yang aku dapat, aku merasa bangga sebenarnya. Bukan prestasi sih, aku merasa bangga. Waktu itu aku diajak menjadi pembicara dan pembicara itu bersama Mas Tio, Tuku Kopi, Mas Aldi yang punya Dua Kopi dan Mas Angga ngelakuin. Nah itu merasa aku itu prestasi aku sih jadi pembicara. Itu temanya tentang Cipete. Menurut aku prestasi aku di situ aku bangga dengan itu. Boleh ceritakan nggak Kak suka duka Kakak selama berbisnis kopi? Suka dukanya kayak ada? Kalau soal suka duka itu pasti di setiap bisnis itu pasti ada ini sih ya, suka dan dukanya pasti ada. Kayak masalah apa, internalnya apa, aku belum bisa ceritain apanya, tapi yang terpenting itu kalian tuh harus ya, berusaha aja sih, berusaha kayak positif thinking. Walaupun ada masalah kita harus selalu positif dan bisa sama partner tuh kita harus gimana ya, kayak saling tukar pikiran atau apa untuk cari ide apa untuk menjalankan itu. Oke. Kan sekarang lagi masa pandemi nih ya Kak. Nah kan biasanya bisnis-bisnis lain di masa pandemi ini mengalami penurunan atau apa. Nah gimana cara Kakak bertahan di masa pandemi, dengan bisnis kopi ini di masa pandemi sekarang? Pandemi itu sekarang masih jalan ya? Iya. Kemarin aku ngerasain itu di bulan Maret sampai 3 bulan aku bertahan itu emang gak boleh jualan kan gitu kan sama pemerintah tuh ya. Nah itu gunanya kita tukar pikiran sama barista, sama karyawan. Nah aku ngeluarin rencana kayak jualan botolan, online ya. Awalnya emang bener kan marketnya itu di dine-in ya. Nah aku bingung tuh harus gimana caranya kita tetap bisa bertahan ya lewat online itu sih. Beruntungnya itu lewat botolan itu aku bisa bertahan. Ngeluarin botolan jualnya lewat online? Online itu ya, botolan kopi. Ada nggak sih Kak kata-kata motivasi yang selalu Kakak ingat dalam membangun bisnis kafe ini untuk dijadikan contoh bagi anak-anak muda yang ingin berbisnis kopi juga kayak Kakak? Mungkin bisa di-share. Kalau motivasi ini mungkin ya kayak rezeki itu ada di mana aja, entah kapan aja, tapi kita udah siap apapun untuk menerima rezeki itu gitu loh. Nah kalian harus sudah siap dulu baru bisa, misalkan gini loh, kalau kita udah dikasih rezeki tapi kita belum siap, kita akan di sini aja stuck. Tapi kalau kita udah bisa dalam sistem itu kita udah hebat, tapi tiba-tiba rezeki datang itu tiba-tiba rame, kita udah siap, itu tuh yang hebat untuk ngejalanin yang
motivasinya itu sih. Oke, kira-kira ada pesan nih Kak buat anak muda yang ingin memulai bisnis kopi kayak Kakak? Kayak misalkan apa gitu, harus kayak gimana? Yang pertama sih jangan terlalu jangan ikut-ikutan dulu. Kalian pelajarin dulu apa itu dunia kopi, industri ini apa, pelajarin marketnya apa. Kalau memang kalian udah pede, udah siap, yang aku bilang itu kalian udah siap, baru terjun aja. Kalau bisnis itu menurut aku ya, sepanjang jalan awal kan bisnis itu udah tergolong 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ya kalian harus positif sih, positif thinking, semangat itu harus ada. Soalnya setiap di bisnis aja deh, di bisnis itu di setiap orang itu berbeda-beda jalurnya. Aku sering ngobrol sama toko kopi, jual kopi, nah itu perjalanan mereka berbeda-beda. Nah itu kalian yang akan merasakan perjalanan itu, maksudnya gitu loh. Yang penting berusaha aja. Kakak juga sering sharing sama Iya, aku sering nanya, karena aku baru juga ya, beda sama yang kita tahu toko itu besar, jual kopi. Aku melihat mereka, wah udah hebat gimana gitu. Dan aku harus bisa kayak gitu. Gitu aja sih. Sekian sharing-sharing bersama Kak Fia. Semoga sharing ini bisa kalian manfaatin buat kalian yang ingin memulai berbisnis kopi. Nabila melaporkan untuk Daily News. Kembali di Daily News. Ya saudara, masa pandemi COVID-19 tak selamanya membawa kerugian. Bagi beberapa bisnis, pandemi justru mendatangkan keuntungan. Seperti bisnis tanaman hias jenis Monstera yang kini tengah diminati masyarakat. Tengah pandemi COVID-19, masyarakat memiliki hobi baru, salah satunya adalah bercocok tanam. Tanaman hias saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat dengan nilai jual hingga jutaan rupiah. Para pedagang tanaman hias di Jalan Witana Harja, Tangerang Selatan kini bisa tersenyum lebar. Sebulan terakhir, tempat penjualan tanaman hias ini selalu ramai pembeli. Bahkan, kenaikan omset mencapai lebih dari 50%. Masa COVID-19 ini memang membawa rezeki tersendiri bagi para pembudidaya tanaman hias. Warga yang kini banyak menghabiskan waktu di rumah memilih berkebun tanaman hias sebagai salah satu aktivitas. Monstera yang daunnya pada lubang-lubang, pada sobek, tapi sobek alami. Itu memang mahal, ya, tapi mahalnya juga nggak mahal sebenarnya. Tapi tergantung nanti bentuknya pokok. Kalau memang itu varigata memang mahal banget, bisa ada jutaan. Tapi jarang yang punya, kebanyakan masih di apa namanya yang hobi. Kalau penjualan sejak pandemi bagaimana Pak? Ya, penjualan ya ada baiklah ya. Meningkat ya? Ya meningkat sih enggak, ya sedang aja, sedang standar gitu aja lah. Kira-kira presentasinya sampai berapa persen Pak? Ya kalau dipersenin mungkin 50% gitu, 50-60. Berburu dan mengoleksi tanaman hias kini menjadi hobi baru di tengah pandemi. Selain dijadikan sebagai hobi, tanaman hias juga menjadikan rumah terlihat fresh bagi para pemburu tanaman hias. Tanaman hias, nyari kesibukan di rumah selama pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana. Terus kesibukan sehari-hari juga agak berkurang. Nah, kita coba-coba dah bercocok tanam tanaman hias. Ya yang cari yang murah meriah lah. Nyari kesibukan di rumah. Terus ada kesegaran di dalam rumah, di halaman. Biar tambah fresh lah, kira-kira. Selama ini kan kita selalu ditakutin sama COVID ya. Jadi kita harus nyari kesibukan sehari-hari. Istilahnya kita punya tanaman hias, kita punya yang bisa seperti cabai gitu ya, kangkung,
gunakan sehari-harinya. Tak dapat dipungkiri, meski COVID-19 berdampak pada perekonomian masyarakat, namun sebagiannya justru dapat mencari solusi jitu dan menjadi berkat tersendiri untuk menunjang ekonomi di masa pandemi ini. Adinda Amalia, Daily News, Tangerang Selatan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini. Saya Tika Rianda beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa.